Kami waktu buka restoran di Kalibata City sebelum pindah di Condet, saya kasih peraturan waktu itu, azan, mohon maaf bukan membandingkan dengan perusahaan lain, tapi saya cuma bicara pengalaman. Saya bilang 10 menit sebelum azan, stop semua orderan. Sampai sekarang Alhamdulillah masih berjalan. Sudah 14 tahun restoran kami. Itu saya selalu bilang, pokoknya 10 menit sebelum azan nggak boleh terima orderan. Orang yang sudah terlanjur makan ya nggak ada masalah. Tapi kalau baru mau terima orderan nggak boleh. Break semuanya, sholat. Gitu. Nah waktu itu, waktu di Kalibata, karena dia mall, dia pakai rorindor. Kalau di Condet sekarang kan kita tutup sendiri. Nggak pakai rorindor dia. Jadi kalau kita tutup itu, ditulis itu. Ditempel sama ikhwah, ada print-printan, kami sedang sholat. Nah setelah sholat dan berjalan berapa waktu, kebetulan di Kalibata itu ada satu masjid namanya Nurullah. Saya kebetulan diminta jadi penasehatnya. Masya Allah bisa nampung sampai kalau tidak salah 2.000 jemaah. Sebagai fasumnya 14.000 unit apartemen di situ. Habis sholat di situ berjamaah biasanya saya baca kitab Al-Kabair, ya, dosa-dosa besar, kultum saja untuk semua jemaah termasuk staf kami. Kemudian kita bubar kembali buka restoran. Apa yang terjadi? Beberapa teman-teman kita Muslim itu kejadian nyata di sebelah restoran kami ada beberapa tempat di situ Muslim mereka datang lalu tanya kepada staf kami. Itu yang ditulis kami sedang sholat memang itu dibolehkan sholat, diizinkan. Kata teman-teman yang kerja sama kami, ya bahkan kita diwajibkan sholat. Tidak boleh. Kalau di kantor saya lebih tegas lagi. Kita keluarkan SP bagi yang tidak sholat. Gitu kan. Jadi kita tegas dalam masalah itu. Akhirnya dia bilang enak sekali ya. Kami, ini bahasa mereka ya. Kami kerja di tempat-tempat kami sekarang. Padahal bersebelah-sebelahan situ. Jangankan sholat 5 waktu. Sholat Jumat saja nggak diizinkan. Nggak diizinkan. Ya. Apalagi mau bicara sholat 5 waktu. Itu contoh. Jadi kalau ada perusahaan kita masih izinkan, ayo sholat. Bahkan owner mengatakan, ayo sholat. Atau teman-teman kita diizinkan sholat. Itu luar biasa. Saya waktu itu pernah diundang oleh KBR kita di Tokyo, di Jepang. 10 hari pertama Ramadan, selama 10 hari saya di sana. Ada 2 orang dari orang Indonesia, orang kita. Datang 6 jam naik kereta. Saya lupa nama kota mereka cukup jauh. Datang terus mengatakan, Ustaz, kami berdua ini kerja di pabrik. Kami nggak boleh sholat karena pemiliknya itu penyembah matahari. Kan orang Jepang nyembah matahari. Dianggap kaisar mereka itu anaknya dewa matahari mereka. Jadi secerdas apapun mereka urusan dunia mereka nggak tahu Tuhan gitu ya. Tapi yang jelas kami nggak boleh sholat. Apa solusinya? Lalu saya bilang, kalau seandainya Anda sholat dilarang. Dia bilang dilarang karena bagi dia itu tidak penting. Memotong waktu kerja. Mereka harus selalu pekerjaan dikerjakan dan bagi mereka bagaimana produktif untuk mendatangkan uang. Oke, kalau pamit ke toilet bisa nggak? Bisa. Dibatasi waktu nggak? Enggak kalau toilet. Oke. Solusi dari saya, ini khusus buat mereka ya, ini bukan fatwa umum. Karena mereka nggak bisa lagi. Kalau enggak mereka nggak sholat. Lalu saya bilang oke, kalau begitu ke toilet, wudu, kemudian langsung sholat di gang-gang pabrik itu aja. Sholat wajib saya, nggak usah sholat sunnah. Sholat subuh kan tidak mungkin kerja subuh. Mereka paling di pabrik itu duhur sama asar ya. Mereka sudah selesai sore, seperti umumnya orang kerja. Jadi sholat duhur 4 rakaat. Maksimal 5 menit, 7 menit selesai. Kalau sudah habis itu kembali kerja. Dia bilang kalau itu solusinya bisa Ustaz. Oke bisa. Tapi bayangkan teman-teman, mereka sampai sulitnya untuk sholat. Sulit. Ada juga, ini kejadian di salah satu swalayan besar di Jakarta, saya nggak usah sebut namanya, tapi besar banget. Pegawainya mungkin ribuan, cabangnya banyak di seluruh Indonesia. Saya masuk itu hari, ada keperluan mau beli, lihat kemeja, lihat pakaian. Biasa sekarang saya belanja memang di situ ya, ditemani oleh salah seorang ikhwah. Pas lagi kami belanja, rupanya di situ ada beberapa muslim dan muslim yang kenal kami. Lalu datanglah beberapa stafnya perempuan. Ustaz mau foto Ustaz. Terus saya bilang maaf, pertama saya tidak foto sama perempuan saja kecuali ada laki-lakinya, mahramnya misalnya ada laki-lakinya, dan juga berhijab. Terus waktu itu mereka ngerti, oh ya baik Ustaz. Tapi di antara staf itu ada yang ngomong perempuan itu, Ustaz sebenarnya kami ini berhijab. Sambil bukan berhadap-hadapan ngomong, tapi sambil saya pilih baju gitu. Sebenarnya kami ini Ustaz berhijab. Cuma peraturan di sini kami nggak boleh berhijab. Jadi kalau kami dari rumah ke sini berhijab, kerja buka, habis itu kami pulang lagi, nanti pakai hijab lagi. Sulitnya mereka untuk melaksanakan tujuan utama mereka hidup.
Jadi kalau antum bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bekerja di sebuah tempat masih mau diadakan pengajian, tujuannya apa pengajian begini? Untuk antum diingatkan kan? Saya datang jauh-jauh tinggalin keluarga, tinggalin pekerjaan untuk memberikan nasihat. Ayo kita sholat, ayo kita puasa, ayo kita ibadah. Judul yang dipilih oleh owner pemilik perusahaan antum juga tolong masalah rahasia dan hikmah daripada ibadah sehari-hari. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Kenapa harus zikir?